merasa bahwa pernikahan harusnya kan berdua, tapi kenapa kok suami ini tuh asik sendiri sama temennya, rasanya kayak nggak peduli sama kita, komunikasi. Mertua itu nggak ada. Saya jamin 100%, 100 juta persen nggak ada alasan mertua. Karena permasalahan terbesar adalah wanita ini seringnya merasa sendiri. Terutama saat mereka ini tertekan, mereka harus menghadapi banyak hal, terutama dalam hal-hal yang mereka ini banyak perubahan ya dalam kehidupan baru menikah. Halo Sensirus, kembali berjumpa bersama saya Denny. Darko tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan teman-teman dari Indigo Entertainment dan kita akan membahas adanya kebocoran dari detail gugatan perceraian dari Ricis kepada mantan suaminya, Teguh Rian. Dan ini bocor ke publik, dikomentari, menimbulkan hujatan kepada Teguh Rian yang membuat dia akhirnya melakukan klarifikasi, dan saya sudah menonton dan membaca apa yang terjadi, dan sepertinya kalian semua ada banyak hal yang penasaran. Yuk kita akan lihat apa yang bisa diambil pengalamannya dari kejadian ini. Oke Mas Den, mungkin melihat apa yang mungkin terkuat sama media, dari Mas Den sendiri ngelihatnya apa sih yang benar sebenarnya Mas? Kalau saya melihatnya ini, kita itu mengira terjadi satu hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang terjadi ini adalah satu hal yang sangat lazim terjadi pada pernikahan. Saya pun sempat mengalami beberapa hal yang terjadi, dan saya berani bilang seperti ini karena banyak klien tarot saya yang juga mengalami hal yang serupa. Pernikahan yang baru, suami yang masih memiliki kebiasaan seperti saat dia masih bujangan, permasalahan keuangan, dan hal-hal yang lainnya. Permasalahannya ini simpel. Tidak ada yang apakah ada perselingkuhan, orang ketiga, atau secara besar, secara langsung tidak dinafkahi sama sekali, itu tidak ada. Dan saya melihat bahwa ini permasalahannya adalah istri yang gelisah karena sedang menempuh kehamilan dan merasa, ini kata kuncinya, sendirian. Merasa sendirian. Untuk kalian semua yang wanita, pasti pernah dan sering merasakan hal ini. Sendirian, mengerjakan apapun yang dihadapi. Merasa bahwa pernikahan harusnya kan berdua, tapi kenapa kok suami ini tuh asik sendiri sama temennya, rasanya kayak nggak peduli sama kita, nggak mau bantuin, nggak mau mikirin terutama ya. Nah, karena cowok itu memang kalau mikirin nggak sesetres cewek atau perempuan, tapi percayalah sebenarnya pria itu memikirkan, pria itu bertanggung jawab, hanya saja memang mereka perlu belajar dan diajari. Jadi kalau saya lihat permasalahannya itu salah paham, komunikasi, tapi, nah ini untuk Teguh Rian, mohon maaf saya harus mengatakan ini, tidak tertangani dengan baik. Tapi ini pun sebuah kewajaran karena Teguh Rian adalah seorang pemuda yang baru menikah, seperti itu. Dan mungkin dia tidak menemukan tempat orang-orang untuk bisa berbicara dan meminta pendapat. Tapi apa yang dilakukan dan dirasakan oleh Ricis dalam kehamilan terutama ya, saya pikir ini sesuatu yang lazim dialami wanita yang sedang stres menghadapi satu perubahan yang besar dalam hidupnya, terutama kehamilan, saat dia merasa sendirian. Mas Den mungkin ngelihat sering terjadi cekcok juga antara mertua nih. Mungkin hubungan ya Ricis sama mertua seperti apa Pak? Kalau yang dituliskan ya, dan kita menganggap itu benar semua, itu sesuatu yang lazim juga kok. Anak menantu perempuan dengan ibu mertua perempuan salah paham, terjadi di miliaran penduduk di seluruh dunia, mungkin jutaan, ratusan juta keluarga di seluruh dunia. Nggak sesuatu yang, saya lihat ini kesalahpahaman semuanya itu. Tidak ada yang bermaksud. Tapi ya karena itu tadi, Ria Ricis ini mungkin baru menikah, terus kemudian alhamdulillah diberi kehamilan, berjumpa dengan seorang laki-laki yang tadinya dari daerah, terus kemudian pindah ke Jakarta. Dia juga setelah sekolah langsung harus bekerja. Ini semua orang-orang yang dalam kondisi perubahan, dikumpulkan di satu tempat, menghadapi sesuatu yang tidak biasa mereka hadapi. Ya tapi sayangnya itu tadi. Kenapa saya katakan selalu pria? Karena pria ini adalah nahkodanya. Jadi terlihat kurang memperjuangkan. Jadi terlihat kurang membujuk. Tadi saya katakan selalu ya. Apakah dia sendirian? Tidak sendirian, Ricis, tapi dia merasa sendirian. Dan itu tidak salah. Apakah dia merasa tidak diperjuangkan? Ya dia pasti merasa tidak diperjuangkan dari apa yang saya baca dari gugatannya. Apakah dia memperjuangkan? Dia pasti sudah memperjuangkan secara mati-matian.
tapi nggak ketemu komunikasinya. Jadi kalau saya pikir akhirnya jadi miskomunikasi dan terjadilah hal-hal yang kemarin itu terjadi, berpisah rumah dan sebagainya, yang mana kalau saya jadi Rian, saya akan terus memohon dan mengejar secara senyap ya. Bahkan mungkin terlihat merajuk dengan amat sangat agar sebagai istri Ria Ricis ini merasa sendirian. Kalau seandainya dirayu tadi, dia akan luluh dan memberikan kesempatan lagi. Ya mungkin ini sesuatu yang terdengar gampang ya diucapkan, tapi itu juga yang saya lakukan saat istri saya, pasangan saya ini merasa hal-hal yang itu tadi. Dan sampai sekarang pun sering sekali kok wanita itu merasa sendirian, terutama saat dia ini sedang tertekan atau hal-hal yang memang terjadi. Misalkan ada pembayaran yang terlambat atau ada tagihan dalam jumlah besar yang harus dikerjakan, terus tiba-tiba mungkin asisten rumah tangga sedang sakit atau apa, itu satu hal yang sangat wajar. Komunikasi mertua itu nggak ada, saya jamin 100%, 100 juta persen nggak ada alasan mertua. Bahkan saat dituliskan kan di situ kan Ria Ricis tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan oleh mertua, tapi kenapa kok terkesan si suaminya ini seperti membela ibunya. Nah ini kan sesuatu perasaan, dan perasaan ini kan sebenarnya butuh validasi. Jadi kalau ditanya di sini, sarannya apa? Ya saya pikir wanita itu perlu divalidasi. Kalau wanita tanya sesuatu, setujui aja. Kalau misalkan dibilang habis Selasa itu Kemis ya, iyain aja dulu. Sampai dia merasa tenang, baru kita minta dia untuk bercerita kenapa dia merasa seperti itu. Tidak ada yang salah dengan perasaan wanita. Apa yang perlu didengarkan, apa yang perlu untuk divalidasi itu, sehingga dia tidak merasa sendiri. Setelah itu dia akan tenang, dia akan mendengar. Dan untuk permasalahan nafkah batin ini seperti apa sih Mas Den yang... Kalau saya pikir dalam pernikahan tentu saja nafkah lahir dan nafkah batin ya. Cuman kalau di situ saya artikan saja secara, ini bisa saja salah ya. Mungkin hubungan suami istri ya. Hubungan biologis, saya pikir itu nafkah batin. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin saja ya menjadi sebuah akibat karena komunikasinya tidak lancar, sehingga ya tentu saja nafkah batin ini nggak tercipta. Karena kan sudah berpisah rumah, merasa kalau ternyata ya suaminya ini kan sering keluar malam atau bekerja atau apapun. Terus di situ juga dituliskan juga kalau ditanya di malam hari dijawab kita kan tiap hari bareng mau cerita apa. Nah itu kan sesuatu yang kalau saya kira telat disadari. Terus kemudian sang istri ini sudah kadung untuk menilai bahwa suaminya seperti itu, sehingga tidak timbul kemesraan. Dan saya sekali lagi katakan, ini sesuatu yang pernah terjadi juga dengan saya. Bukan nafkah batin ya, maksudnya salah paham akan tidur, terus istri ini perlu diperhatikan, saya malah, ya laki-laki kan seperti itu ya, capek. Jangankan mandi, dia langsung tidur, saya langsung tidur, dan ini terjadi sebuah perselisihan. Itu sesuatu hal yang saya kira sangat wajar. Hanya saja itu tadi, telat untuk menyadari dan salah untuk memberikan sebuah tanggapan atau upaya untuk meredam itu tadi. Sesimpel itu. Percuma nih, kalaupun banyak wartawan menanya, ini jangan-jangan masalah orang tua, masalah apa? Saya kira nggak ada permasalahan di permasalahan itu tadi. Dan kalaupun ternyata di sini ada permasalahan tadi yang minuman kurma dan sebagainya, permasalahannya kan juga bukan menyalahkan mertuanya, tapi kenapa kok si suaminya ini seakan membela mertuanya. Dan soal mungkin yang nggak punya duit itu benar seperti yang diceritakan dalam data atau yang diomongkan Tengku Rian? Kalau saya kira nggak punya uang itu bukan satu hal yang jadi permasalahan besar ya. Ini kan satu hal yang ya akhirnya saling merasa, terus kemudian menimbulkan sebuah penilaian itu salah, terjadilah hal yang terjadi ini tadi. Tengku Rian tentu saja tetap mencari nafkah. Permasalahan uang itu kalau saya pikir, ya mungkin yang saya baca ya, karena juga dijelaskan kan Tengku Rian di situ kan merasa tertekan dengan cicilan rumah, uang yang nggak masuk, sehingga menimbulkan ya saya kira itu tadi ya sebuah telat tindakan atau sebuah respon yang terus kemudian kurang tepat, tidak seperti yang diharapkan oleh Ria Ricis. Nah terus kemudian adanya sebuah, kalau saya kira itu uang yang harusnya memang masuk, mungkin saja belum masuk, tapi ditransfer duluan menggunakan uang pribadi Ria Ricis. Saya kira begitu ya. Saya menduganya seperti itu. Nah, tapi ya kembali lagi, Tengku Rian di sini nggak protes sama Ria Ricis ya. Protesnya sama netizen. Yang memang kalian semua itu mulutnya memang, kalau saya kira, jangan
Jangan terlalu seperti itulah. Saya pikir mereka berdua ini nggak menginginkan ini. Terus kalian semua ini yang reward untuk menghujat gitu, yang kalian tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya pikir di sini hentikan menghujat siapapun, karena kalian melakukan kejahatan tidak pada Teuku Ryan atau Ria Ricis saja, tapi juga kepada Moana. Pembunuhan karakter ini benar adanya, dan saya harap ini tidak dilanjutkan oleh para netizen yang budiman ini. Mas Denny mungkin bisa digambarkan yang Teuku Ryan ungkapkan ini seperti apa? Kebenarankah atau seperti apa? Apa yang disampaikan ini benar adanya, kalau saya kira sih nggak ada yang ditambah-tambahi, dan walaupun terkesan pembelaan, tapi ini jelas sekali bahwa dia ini bukan bermasalah dengan Ria Ricis ya, dia bermasalah dengan ungkapan netizen selama ini. Dan akhirnya kalau saya kira, nah ini sesuatu yang saya lihat ya, tadinya Teuku Ryan ini masih ingin memperjuangkan, karena kan diberikan waktu 2 minggu hingga akhirnya dia menyetujui atau tidak. Kalau saya kira dari videonya dia putus asa dan dia sepertinya sudah melepaskan itu semua, merelakan, dan perceraian ini terjadi pada video itu tadi. Biasanya kan kalau perceraian sama pengadilan diizinkan, suami ini kan masih bisa menggugat. Nah sepertinya Teuku Ryan ini nggak menggugat balik tidak memperjuangkan, dan selesai di situ. Yang kalau saya katakan ya, saya sayangkan di sini, karena sebenarnya masih bisa. Tapi walaupun memang saya menyarankannya untuk yaudah pisah dulu aja lah, karena ini sudah terlalu pelik, dan saya juga sangat menyayangkan yang membocorkan detail itu tadi, karena seharusnya itu tidak untuk konsumsi publik. Terakhir Mas Den, apa yang ingin Mas Den sampaikan melihat permasalahan ini tuh? Saya kira apapun itu, siapapun yang kalian yang mendengarkan ini, bahwa untuk permasalahan komunikasi untuk serupa, ingat, seorang wanita itu jangan langsung dikonfrontasi. Dengarkan saja dulu. Karena permasalahan terbesar adalah wanita ini seringnya merasa sendiri. Terutama saat mereka ini tertekan, mereka harus menghadapi banyak hal, terutama dalam hal-hal yang mereka ini banyak perubahan ya dalam kehidupan, baru menikah, kehamilan, atau pekerjaan yang baru, mereka pasti akan lebih stres. Dan untuk itu, satu, validasi mereka. Kedua, selalu ada di sebelahnya dan ajak ngobrol. Ketiga, tanyakan tentang perasaan mereka seperti apa. Keempat, ulangi itu lagi sampai mereka ini tenang, baru berikan sebuah saran atau sebuah obrolan yang mungkin masuk logika. Karena apapun itu, saat mereka ini merasakan yang tadi saya katakan, akan mustahil untuk diajak bicara dengan logika. Dan yang akan terjadi adalah penilaian bahwa kita ini tidak mau membantu, menelantarkan mereka atau apapun, itu adalah sebuah kewajaran karena mereka memang merasa seperti itu. Dan untuk pria, sadarilah bahwa wanita ini mengemban beban yang berat dalam kehidupan mereka, perubahan dalam tubuh, kehidupan, status yang seorang pria biasanya tidak alami. Maka sedikit saja, kalau bisa banyak ya, untuk tidak kekanak-kanakan dan menjadi seorang pria sejati. Terima kasih. Itu tadi yang ingin saya sampaikan. Kembali, ini sesuatu yang sangat disesalkan. Moana, kalau kamu melihat ini suatu hari nanti, kamu memiliki 2 orang tua yang sangat luar biasa. Sayangnya mereka harus terpisah. Semoga saat kamu menyaksikan, bisa saja mereka sekarang sudah bersama kembali. Tapi lebih lagi, untuk kalian semua para laki-laki, saran saya itu tadi, dan selamatkan hubungan pacaran, pernikahan, atau apapun itu mulai dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.